ngelakuin wawancara untuk tugas Pancasila aku ke salah satu mahasiswi di UIN Antasari Banjarmasin. Di mana ya? Siapa ya orangnya? Boleh kenalan dulu nih. Boleh nggak apa kan nih kita kenalan? Namanya siapa? Namanya Yuspina. Oh, namanya Yuspina. Aku manggil kamu Yuspin aja nggak apa kan? Boleh. Yuspin dari prodi apa? Pendidikan Bahasa Arab. Oh, pendidikan bahasa Arab. Jadi Yuspin tahu nggak tentang peraturan yang no vape, intinya jangan ngerokok itulah. Tahu. Nah, jadi gimana tanggapannya menurut Yuspin tentang itu? Menurut aku tentang peraturan itu. Iya, tentang peraturan itu. Menurut aku peraturan itu tuh bentuk peduli pihak kampus ke teman-teman yang kuliah di sini, sama mungkin juga pokoknya warga kampus ini. Kenapa? Karena kan nggak semua orang tuh ngerokok gitu, dan nggak semua orang itu suka tahan gitu ngehirup dengan asap rokok gitu. Ya karena aku tuh juga punya teman dia asma, jadi kayak dia tuh kayak sangat-sangat anti dengan rokok itu. Jadi kayak ya itu kayak salah satu bentuk kepedulian kampus untuk kenyamanan dan kebersihan area kampus ini sih. Iya. Terus Yuspin merasa risih nggak kalau misalkan ada yang nge-vape atau ngerokok gitu dah, meskipun dia di sekitar kamu atau di jauh gitu? Risih sih, jujur sih risih. Ya meskipun kalau agak jauh dikit pun hidung aku tuh agak sensitif juga gitu. Jadi kayak gitu. Ya pokoknya risih lah sebenarnya. Terus menurut kamu ini peraturannya sejalan nggak dengan Pancasila? Sejalan. Iya. Sila keberapa? Sila kedua sama sila kelima. Kenapa jadi sila kedua sama kelima itu sejalan dengan ini? Karena kan kalau sila kedua itu kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kayak bisa kita maknai kalau peraturan ini tuh bentuk peduli gitu. Jadi kayak kemanusiaan itu kan ada unsur kepedulian di dalamnya gitu. Yeah. Jadi kayak dengan peduli sesama itu tuh juga sudah include dari nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi kan adil dan beradab. Jadi adil untuk semua orang supaya menciptakan semuanya tuh kenyamanan bersama ya. Terus dan beradab. Jadi kayak iya tahu kalau ngerokok tuh ya kayak kalau kamu mau ya udah, kalau kamu nggak mau ya udah. Cuman kan kita nggak bisa memaksakan kehendak kita sendiri gitu kan. Kita nggak bisa menempatkan sepatu kita di kaki orang lain. Iya. Ya gitu sih. Terus tuh kalau ke yang sila kelima, keadilan sosial dari sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kayak kurang lebih yang tadi kan keadilan. Jadi kayak supaya dengan peraturan itu bisa menciptakan keadilan gitu loh. Jadi nggak ada pihak yang merasa dirugikan gitu loh. Jadi kan anggapannya kayak yang perokok itu pun cuman dilarang, itu tuh cuman di area kampus, di luar tuh nggak dilarang. Jadi kayak bisa aja ngerokok tuh di luar gitu ya. Gitu. Jadi maksudnya tuh untuk menciptakan kenyamanan bersama gitu loh. Jadi semuanya tuh ya, nyaman. Oke deh, bisa saya pahami. Terima kasih ya tanggapannya untuk hari ini. Ya. Silakan menjalani aktivitasnya lagi. Makasih. Dadah, makasih. Itu saya hai dulu. Halo teman-teman, hari ini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa dari UIN Antasari. Halo Kak, namanya siapa? Nama saya Muhammad Tafal Aksal. Dari prodi mana? Dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Kak. Biasanya dipanggil dengan apa Kak? Aksa aja deh. Oh, oke. Akso, saya mau nanya nih. Boleh, Mas. Akso tahu nggak kalau di UIN Antasari ada peraturan terbaru tentang nggak boleh nge-vape dan ngerokok di lingkungan kampus? Oh iya tahu, Mas. Karena kebetulan peraturan ini juga baru beberapa minggu kan diberlakuin. Menurut Akso ini gimana tanggapannya? Menurut saya sih ya, Mas, saya pribadi peraturan ini terlalu berlebihan untuk saya. Masalahnya setiap orang kan juga punya hak untuk merokok kan. Jadi kalau misalnya mereka dilarang untuk ngerokok, itu otomatis kan mereka nggak bisa ngerokok lagi gitu.
Apalagi kalau misalnya mereka ada keperluan yang mendesak kah begitu untuk merokok atau misalnya nggak bisa ngerokok kah, terus dilarang begitu kan nggak baik gitu mas. Oh iya iya. Jadi sepatutnya mungkin bagi saya sih nggak perlu dilarang betul, tapi harusnya ada fasilitas tersendiri mas, misalnya ruangan khusus untuk mahasiswa yang merokok kah, atau bagaimana supaya tidak mengganggu mahasiswa yang lain mas gitu. Nah, terus menurut Akson nih, hal ini sejalan gak dengan Pancasila? Menurut saya nggak sejalan sih mas. Terus sih sila keberapa mas? Sila kedua terutama di bagian poin menghormati hak dan kewajiban orang lain mas. Nah, karena menurut saya ya dengan melarang mahasiswa yang merokok untuk merokok, maka itu kan artinya tidak menghormati hak mereka untuk merokok gitu kan mas. Jadi menurut saya ini sangat bertentangan sih dengan nilai Pancasila. Seharusnya ya bukan kalau misalnya mereka mengganggu itu tidak mesti dilarang sepenuhnya, tapi bisa saja diberi fasilitas yang memadai kayak saya bilang tadi kan, bisa juga diberikan ruang atau fasilitas untuk mereka merokok supaya tidak mengganggu orang-orang yang tidak merokok atau sebagainya gitu ya mas. Oke, terima kasih Akso atas tanggapannya. Iya sama-sama mas. Nah tadi dua teman aku udah melakukan wawancara dengan teman-teman kita dari Fakultas Tarbiyah dari program studi pendidikan bahasa Arab. Nah dari dua pendapat mereka yang ternyata berbeda, kita bisa menarik kesimpulan bahwa peraturan UIN Antasari yang melarang nge-vape dan merokok sebenarnya bisa dilihat dari dua sudut pandang yang sama-sama logis dan berakar pada nilai Pancasila. Dari sisi pro, kebijakan ini dianggap sebagai langkah positif untuk menciptakan lingkungan kampus yang sehat, bersih, dan nyaman bagi semua mahasiswa. Hal ini sejalan dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, karena menunjukkan kepedulian terhadap hak setiap individu untuk hidup dalam lingkungan yang bebas dari asap berbahaya. Selain itu, aturan ini juga mencerminkan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana keadilan dicerapkan dengan menciptakan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Dengan adanya larangan ini, semua warga kampus mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan beraktivitas dalam suasana yang lebih sehat dan baik. Namun, dari sisi kontra, ada juga pandangan bahwa larangan total bisa terasa terlalu membatasi kebebasan individu, sebab setiap orang memiliki hak untuk menentukan pilihannya sendiri, selama tidak merugikan orang lain. Argumen ini juga bisa dikaitkan dengan sila kedua, karena kemanusiaan yang adil berarti menghormati martabat dan kebebasan manusia secara setara. Jadi, bagi sebagian mahasiswa, aturan yang terlalu ketat bisa dianggap kurang memberikan ruang bagi kebebasan berekspresi dan bertanggung jawab dan tanggung jawab pribadi. Melihat dua pandangan tersebut, sebetulnya kuncinya ada pada keseimbangan dan penerapan nilai Pancasila secara menyeluruh. Kampus bisa tetap menjaga lingkungan yang sehat tanpa sepenuhnya mengekang hak individu. Misalnya, dengan menyediakan area khusus bagi perokok agar tidak mengganggu mahasiswa lain. Dengan begitu, nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan bisa berjalan berdampingan. Pada akhirnya, baik pihak yang pro maupun yang kontra sebenarnya punya tujuan yang sama, ingin menciptakan kehidupan kampus yang nyaman, adil, dan saling menghargai. Bedanya cuma pada cara pandangnya aja, jadi peraturan ini akan lebih diterima oleh semua pihak. Sekian video yang kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Profesor Dr. Haji Mujibur Rahman MA. Kami dari kelompok 6, saya Fatia Rizka Ziada, saya Fatimah Zahra, Saya Muhammad Noval Muharram. terima kasih. Behind the scene. Petugas Pancasila. Hello. She is my partner. And she is my partner. And he is our partner. Mata kuliah Pancasila yang diampu oleh dosen. Aduh, itu pelain bahasa.